Lagi isi kali kepingkan. Enggak, kalau lagi dapet. Bulan masuk isi 3 mulu yang dibeli. Iha, ketupluk, iha. Woi, jangan kasih topi. Rem jatah doang padalah. Ya, lagi diwawancara. Kita lagi live nih, lagi wawancara. Stop dulu jadi topi. Kalau mau singa. Nggak boleh gitu, dikasih topi harus bersyukur. Iya, itu bersyukur. Cuma kan respect, alhamdulillah, respect akunya kalau dikasih topi. Karena ada rezeki kecil. Bilang aja kamu mau singa. Ada apa lagi ya? Selain singa, TU ada nggak? Kecoa. Bentar. Lihat kita ya, lihat. Kasihan wartawan soalnya ya. Aku jadi ikut gagap gara-gara kamu gagap. Dah, pergi yuk. Iya lala, apapun itu. Refleks aku mah kalau kasih topi. Yang penting jangan soalnya. ini lagi kerja, bawa aja. Kalau kurang bilang aja untuk kami lempar dompet itu. Itu follow tuh ya, kasih topi itu follow tuh. Komenin tuh. Kita lihat follow tuh akunnya. Oke, yang mau mulai. ngadu pop mie, order dulu aja pop mie, ntar bayar. Ntar kita ke McD, ada restoran apa yang mahal ya malam-malam gini ya? Kita ajak yuk. Jangan yang murah, ini wartawan kelas dunia, ini semua yang datang. Ini orang-orang kaya ini yang datang, malu. Donald Trump. Udah. Yuk, mulai. Yuk, ini ya. Ini nggak usah dipegang ya, pegel ya, soalnya ya. Kok nggak apa-apa? Ya. Nggak pernah kali ya, gue pusing. Lu majuan, badannya tegak, gue kesan kurus. Nah, Yuk. ini nggak bisa dilinding ya? Hah? Biar ototnya kelihatan. Janganlah. Bagus gini, seksi. Kelihatan maco aku. Iya, memang harus maco. Jangan, Bang. Nah, percuma Nah, kecil. kalah itu. Gini. Ya. Ini ayang pinjeminnya ayang, ini bisa? Dinaikin bisa. Gak bisa. Apa aja? Udah gini aja lah. Ini bisa miring, tapi dari bawah. Aman. Bisa miring dari bawah. Yuk. Rolling, Ini untuk kakinya jangan lupa Kan ke Arya, gimana nih? Ramai banget di sosial media abis nikah. Kita malas banget lihat senyum mbak semuanya. Ramai banget gimana? Alhamdulillah. Rame. Kita kan gak pernah mau buat, niatnya mau buat rame, tapi apa daya, saya kan anaknya banyak, nggak sempet saya mencetnya buat rame. Orang si Sari aja, manajer aja kedodoran ngurus kita aja. Saya kemarin nggak terlalu pengen gimana banget, saya bersyukur aja. Kalau kaya mah udah pasti, cuma udah pernah kan kaya raya, udah pernah, semua udah pernah, jadi biasa aja sama. Jadi untuk meledak nggak meledak, ya kayak ini sebisa saya begini ngundangnya ya begitu aja gitu, nggak prepare ballroom atau kalau gimana, nggak senarsis itu kita, nggak sepinter itu saya, nggak secerdas itu saya untuk meledakin sesuatu, biasa aja. 3 hari menikah nih kepingkan. Bersyukur diomongin orang, bersyukur. Mudah-mudahan doain teman-teman, mudah-mudahan Kak Arya sama aku bisa banyak endorse, banyak rezeki. Nanti kita bakal bagi-bagi juga nih ke teman-teman. Kalau kita punya rezeki, kita niatnya bangun perusahaan yang bisa seluruh orang bangsa Indonesia bisa banyak orang bekerja di perusahaan kita. Oke, kakak mungkin bisa diceritain itu pertemuan awalnya sama Mas Arya itu seperti apa? Gimana ketemunya? Kenapa bisa tiba-tiba menikah gitu? Oke. Aku lagi nyari jawaban yang pendek. Awalnya dia memang udah terkenal di TikTok dengan follower banyak. Aku juga banyak banget followernya, sama-sama ngetop di TikTok. Terus kita masuk pada PK Challenge kan yang dapet telur, terigu segala macam jadi bonyok. Nah itu random kan tiba-tiba. Tapi sebelum itu dia udah lihat aku duluan, lagi nyanyi di TikTok. Aku ya cantik, narinya seksi, pokoknya dia sukalah sebagai cowok, tapi menurut otaknya juga nggak mungkin lah digapai karena siapa gua gitu. Tapi ketika suatu sore aku ngundang dia, random aja siapa di situ aku undang, terus kita tanding challenge kan berdua, kayak tanding adalah gitu pertandingan. Terus di situ perkenalannya dia tanya, halo Pinkan apa kabar?
Aku jawab kurang baik, aku baru putus sama pacar aku. Dia bilang, oh tenang, ada aku. Terus aku bilang, kayak gitu, ngomong. Terus aku akan buat kamu jatuh cinta sama aku, dia bilang gitu. Terus aku bilang, nggak mungkin Arya, gitu. Nggak mungkin, karena emang jijik banget melihat dia tuh alay, kayak pokoknya hitam, terus kayak itu kalau di konten tuh kayak iya menyotin bibir gitu-gitu. Kita Terus manis ya. iya, terus kayak gitu. Enggak, tadinya jijik beneran kayak gitu. Gak mungkin banget lah dia tuh jadi pacar aku tuh, bener-bener di otak aku tuh gak mungkin. Terus itu alay, terus gitu. Tapi waktu udah beberapa PK ke depan, baru aku lihat gantengnya ketika dia nyari joget Indianya, kalau lagi cakep gitu. Tapi suatu hari aku liatin VT-nya dia. Nah, VT dia tuh punya anak, itu seorang yang sederhana, dan dia tuh siang pagi sore tuh bekerja untuk anaknya, dan keadaannya tuh sangat, kalian bakal nangis kalau lihat rumahnya dia. Terus dia jadi ibu, jadi bapak, ditinggalin sama mantan-mantannya. Konon katanya karena susah dia ditinggalin, jadi dia hanya sebatang kara merawat anaknya dengan pagi siang sore malam jualan singkong dan kerja di TikTok gitu, untuk membesarkan anaknya. Dan di otak aku tuh berpikir, nggak mungkin lah, ada standar aku tuh tinggi, nggak mungkin ada cowok yang bisa jadi suami aku karena harus kuat. Tiba-tiba aku lihat video dia bikin video kayak pernikahan gitu, ada istri yang kuat, yang mau susah bersama aku. Terus dalam hati aku, itu aku. Jadi aku kayak kagum dengan ini laki kuat mental. Jadi aku yakin aku pasti bisa kaya raya bersama dia, dan dia kuat menghadapi pencobaan hidup di muka bumi ini, dan pasti kita akan sukses. Nah, itu kenapa dia orangnya. Aku mulai jatuh cinta, terus aku ajakin ketemu. Pertama aku datang ke lapak singkongnya dia dulu, terus dianya lagi tidur, terus dia sering bilang jangan gitu, karena nggak tahu lah, pokoknya dia lagi kumel, jangan. Tapi aku maksa datang, terus aku datang, terus dia lagi tidur, aku nggak mau ganggu karena aku sayang dia. Terus besokannya dia kena band, terus aku bilang boleh aku kesana nggak, tiba-tiba dia boleh gitu. Terus aku seneng banget gitu, sampai ketemu, terus makan di toko ayam, terus kayak gitu makan, aku bilang menyatakan cinta, aku suka banget, aku mau nikah. Dia pikir aku bohongan. Terus jadi kita gimana hubungan kita mau dibongkar, akhirnya dia bilang, jadi aku mau jadian gitu. Jadi kita jadian sama 2 minggu, terus langsung suka-sukaan. Terus dia mulai jatuh cinta karena aku buatin lagu di live. Aku buatin lagu sama aku ucapin selamat ulang tahun, dan dia terharu selama 5 tahun nggak pernah diomongin selamat ulang tahun. Terus jadi akhirnya pacaran 2 minggu terus nikah. Kak Ari yang ngelihat tadi kan dari cerita Kapingkan kelihatan Kapingkan tuh lebih agresif ke Kak Arya sendiri. Nah, Kak Arya lihatnya gimana sih? Takut apa gimana gitu? Aku Dari nggak sisi tahu, cowok. kan awalnya aku nggak nyangka kalau dia itu suka sama aku. Pemikir waktu dia DM, dia kepoin TikTok aku, kisah hidup aku gitu kan, dia ngasih nomor WA ke aku sehingga kita deket gitu. Aku berpikirnya dia mah cuman berteman biasa, teman challenge gitu, teman duet gitu di TikTok gitu. Ternyata kesini-sininya dia WA, teleponan aku, nanya aku, perhatian sama aku. Di situ aku mulai ada tanda tanya gitu, ini bener gak sih gitu kan. Dia ada perasaan. Terus yang tadi dia bilang tadi, yang ulang tahun, dia ngucapin ulang tahun, aku terharu. Dia nyiptain lagu buat aku, ya rencananya sih bagus ya itu. Lagunya itu cinta sederhana. Jadi mengisahkan seorang wanita yang ibaratnya superstar jatuh cinta sama laki-laki yang kampungan gitu loh, ibarat kata gitu. Jadi wanita tersebut itu ingin mencari cinta yang sederhana gitu. Gitu sih awalnya. Cinta itu sederhana gitu, Nggak dia nggak mana harta, fisik dan lain sebagainya. Yang dia cari kebahagiaan, kenyamanan dan kesetiaan. Itu dari makna lagu tersebut gitu. Tapi kalau Mbak Pinkan sendiri dari pertama kali pandangan pertama sampai akhirnya jatuh cinta sama itu berapa lama? Kalau kita PK Challenge itu kayak duet di live streaming di aplikasi TikTok gitu ya. Itu sekitaran 2-3 minggu. Jadi kita hampir tiap hari battle gitu. Jadi yang musuh. Yang bikin kita deket itu penonton di TikTok gitu loh. Mereka senang duet dengan kita, terus baper-baperan, kocak, lucu, semuanya ada di situ lengkap. Nah, akhirnya lama-lama penonton sendiri yang bikin ngedeketin
deketin kita kalau ada dapat challenge ini ketemu gitu, challenge ini dia datang ke kesempatan, aku datang ke BST jam gitu. 2 pagi. Jadi terus-terusan begitu tuh, jadi semakin erat, semakin dekat, dan netizen sendiri lah yang nyatuin kita gitu sebenarnya. Kita ada rasa sebelumnya di balik itu, tapi netizen yang memperkuat gitu ya, memperkuat nyatuin kita gitu, cocok, terhibur, sama-sama kocak, ibaratnya kasarnya sama-sama koplak lah gitu ya, bahasa ininya lah gitu. Aku di TikTok tuh geblek, karakter aku tuh geblek gitu kalau di TikTok. Dia juga. Bahkan tiap malam itu penonton pada nungguin kita live streaming berdua. Asal aku muncul, pingkan komen, pingkan. Ntar kalau pingkan nge-live, Arya challenge duet gitu. Jadi mereka disitulah kita semakin deket. Niatnya sih kita mau menghibur penonton gitu. Dengan ada yang nyawer ya syukur, Banyak saweran ya kan. Artinya orang menyawer kita itu di live streaming juga bukan semata-mata dia itu sok-sokan gitu kan, bukan ya, karena mereka berbagi itu karena dia terhibur gitu. Ada salah satu spender yang sultan kalau bahasa di TikTok itu sultan besar lah gitu nyawer, dia bilang sampai aku disalutin sama para penonton sultan besar gitu ya, gue suka banget live-nya Pingkan sama Arya, dia mau capek mau kerja gitu kan, ibaratnya gitu. Gua nyawer dia itu berupa uang loh, ini uang lo, gua nyawer elang, gua nyawer paus, nyawer singa, ini elang gitu, duit gitu, jutaan gitu kan. Tapi gua nggak sia-sia karena gua terhibur, anggaplah gua gaji dia itu dia udah menghibur gua. Kita guling-gulingan, Nah kita kotor-kotoran, kita menghibur penonton gitu kan. Seru-seruan. Jadi mereka itu nyawer itu bukan karena pansos, bukan karena apa, karena mereka emang senang real gitu, menghibur. Kita merasa menghibur orang dan dia pun terhibur sama kita gitu. Kan ada host di TikTok itu ya biasa lah, nggak seperti kita gitu kan. Ada kerjaan intinya, memang identik live streaming itu kan nggak jauh dari ngemis online ya, nyari koin ya. Tapi kan artinya kita juga kerja, mau capek menghibur orang, wajar kalau orang itu nyawer kita gitu. Mas Arya berarti yang tinggal di Sepatan itu Mas Arya? Iya, aku yang di Sepatan. Kak Pingkan gimana sih cara menyesuaikan kehidupannya, apalagi kan sebelumnya mohon maaf agak berbeda gitu sama Mas Arya? Menyesuaikannya sempet shock juga sih pertama-tama, karena pertama kali datang ke rumah Arya, rumahnya apa yang 180 derajat dibanding aku gitu. Ya aku di sini serba AC, karpet, anak-anak sekolahnya international school, ada mbak 3 di rumah. Ya walaupun aku dimulai dari pisang goreng ya, sekarang kan aku udah pisang gorengku udah mau settle, toko bajuku semuanya aku bisa oke lah gitu. Alhamdulillah ya nggak susah gitu. Terus tapi aku lihat Arya tuh ya dia lucunya dia masih nggak terlalu oke ekonomi ya sebelum ketemu aku. Nah terus ya intinya pas di situ aku shock, panas di rumahnya. Rumahnya tuh menurut aku kurang layak untuk nangis lah kalau kalian ke rumahnya. Emang aku tinggalnya satu kamar berdua sama anak, tapi rumah sama ibu. Tapi aku misah kamar. Nah, satu kamar lah. Misah kamar, bikin satu kamar tempat mandi. tidur, ada gitu. kamar, ada Kamar mandi, mesin cuci, kita kayak kontrakan gitulah, gitu sepetak begitu, sepetakan sawah. berapa langkah doang gitu. Terus dengan segala Panas, terus kan jualan singkong becek, terus lagi itu rumahnya kan becek mbak, kalau hujan Emang di situ belum. mah becek kotor. Kan pasar. Waktu dia datang ke Sepatan, Arya becek, Jember Arya becek, udah Nangis aku udah pertama kali. udah pengen ngegendong aja, ngebalangin begitu Aku tuh. takut keluar mobilku velgnya pada kena belok. Kak Arya dengan segala keglamorannya Kak Pingkan gitu, gimana tetap jadi apa adanya kah, atau malah jadi nge-create kakak bisa nih gue menghidupi? Tapi pinggan sekarang beda kan sama pinggan sebelum. Jadi pinggan sebelum ketemu Arya emang udah sederhana. Walaupun rumahnya di sini bagus, tapi pinggannya kan udah bukan pinggan yang kemarin lagi, emang udah jadi sederhana. Cuma tetap shock, sederhananya pinggan kan oke lah. Nah ketemu Arya di bawah tuh gitu. Jadi tapi emang udah sederhana sih, jelasin lah.
sebenarnya gini, tapi tetap intinya panas, masih tidak ada lah, masih ada namanya dulu kan mungkin dunia artis itu seperti apa kan. Cuman yang kulihat ini dia kan, aku sempat tanya, kamu suka sama aku mungkin di saat kamu dulu lagi booming, lagi sedang-sedangnya ini waktu zaman yang di Ratu, ataupun dia masih single, dia keluar dari Ratu itu kan dia sedang, siapa sih yang akan nampingkan Mambo gitu kan di dunia musik gitu kan. Mungkin kamu juga nggak bakalan mau sama aku kalau kenal yang sekarang. Tapi dia cuma jawab, aku tuh nggak kenal Pinkan yang dulu. Pinkan yang dulu tuh jahat, Pinkan yang dulu itu udah mati, dia bilang gitulah kasarnya gitu. Dan inilah aku Pinkan yang sekarang gitu. Jadi dia taunya dia yang sekarang. bukan yang dulu. Makanya setiap aku kan suka lagu dia yang yang lagu Dirimu dirinya. hatiku takkan bisa ku berdusta. Aku sering nyetel lagu itu karena aku suka lagu itu ya. Dia tuh kesel, dia benci dengan lagu itu. Ngapain sih dengerin lagu aku itu terus? Ngapain sih gitu. Jadi dia tuh nggak mau teringat Pinkan yang dulu. Karena dulu tuh aku sombong, kayak nggak mau makan di warteg. Aku merasa aku tuh dulu jahat, aku nggak suka. Udah nggak ada Pinkan yang Makanya dulu. penonton melihat, oh Pinkan semenjak pacaran sama Arya beda banget gitu kan, natural, alami nih. Itu banyak netizen berkomentar kan seperti itu di sosial media gitu. Tapi Kak Arya sendiri nyangka nggak sih akhirnya sama Kak Pinkan? Dibilang nggak nyangka, aku nggak nyangka sama sekali. Dan aku tuh pacaran sama dia ini, aku deket sama dia deket sama aku, nggak ada niat saling pansos, nggak ada sama sekali. Dia nggak niat pansos ke aku, karena aku juga dikenal juga di TikTok banyak. Terus dia juga dibilang settingan, aku dibilang pansos. Jadi dua-dua bentrok begitulah gitu kan. Saling tuduh penonton itu. Kamu settingannya? Aku juga, bahkan penonton nuduh kita settingan, aku dibilang pansos, Pinkan dibilang settingan, dan aku pun sama Pinkan bertanya-tanya, kamu pansos ya di TikTok aku ya? Kamu kali Pansos di artis aku kali. Iya, kamu ngajak settingan ya sama aku kan gitu ke Pinkan. Aku nggak settingan Arya, aku serius gitu. Kamu kali ya niat pansos di aku. Jadi kita bentrok begitu tuh. Sampai nikah juga gitu. Ya udah, akhirnya kan penonton pada kuping kanan kuping kiri, kita buktiin aja. Pas dia kenal cepet, dia mau ngajak nikah cepet, ya udah kita nikah langsung. Dan nikah juga nggak ada tujuan kita ini mau meledak hanya karena masuk TV ya, ini itu enggak. Aku nggak ada ke situ. Intinya kita berdua saling mencintai, kita buat istilahnya katanya kita cari rezeki bersama-sama. Urusan meledak sama meledek begitu ya, itu mah terserah kedepannya aja kan. Kita ya nggak tahu bahannya begini. Aku diundang di televisi, diuber-uber wartawan kayak punya utang rentenir begitu kan. Aku juga nggak tahu kayak gitu. Natural aja gitu Nggak mah. kepikir sono-sono kagak. Iya. Soal pernikahan nih Kak, kenapa digelarnya sederhana gitu Kak? Ya memang itu yang dibilang dulu dia nyiptain lagu Cinta Sederhana, memang kita carinya yang sederhana. Dan inilah Pinkan yang sekarang yang sederhana. Mungkin yang dulu Pinkan yang dulu nggak bakalan mau nikah kayak gini. Bukan berarti dia pamornya tuh jatuh, turun atau bukan kayak gitu. Bahkan mas kawin 100.000 pun dia terima, karena aku kasih uang mas kawin 100.000. Karena aku berpikirnya gini, dengan uang, dengan cinta, kan ibarat kata gini, cinta yang tulus kalau nggak dibarengin materi sama aja dong. Ya uang memang segala-galanya butuh uang, betul kan? Cinta juga. Dengan uang mas kawin 100.000, aku berharap rezeki kita lancar. Dengan uang mas kawin 100.000, kita bisa berbagi ke orang lain, bisa memperkaya diri dan memperkaya orang lain. Nggak ada artinya lah 100.000. Belum tentu aku ngasih mas kawin seperangkat alat sholat, tanggung jawabku besar. Aku ngajak dia, ibadah dia, harus benar-benar itu. Dengan uang kita bisa beli mukena, kita bisa berangkat haji, kita bisa berangkat umroh. Uang itu akan gitu. beranak. Jadi jangan lihat nominal 100.000-nya, tapi makna dari uang itu. Hanya sebuah nominal. Tanpa ada 100.000, kalau nggak ada 1.000 nggak bakal tercipta 100.000 kan. Makanya uang yang paling besar itu kan ketuanya 100.000. Dengan 100.000 bisa jadi 1 miliar, 100 juta, bahkan 1 triliun, bahkan bisa
1 trililing, ya kan begitu ya, sama kan? Triliun. Hah? Triliun. Iya begitu maksudnya gitu. Tapi pernik. Arya, dengan kata-katanya Kak Pinkan yang agak sedikit pedas gitu kayak tadi. Betul. Kan mau ke rumahnya tapi bannya sampai belok gitu, itu kayak agak-agak pedas. Nggak. Itu menanggapinya Sebenarnya begini, kalian itu semua penonton itu pada memang Pinkan itu kayak begitu. Cara bicaranya emang kayak gitu, emang benar, nyata Kan mobil benar. aku mahal. Mobilnya mahal, peleknya mahal. Itu disayang-sayang. Saya enggak, itu mah Itu- guyonan aja, guyonan. Nah, aku juga kan kayak begitu karena aku tahu lah karakter dia. Aku juga bercanda kayak gitu kan sama dia kayak gitu. Serius nggak serius kita mah udah nggak ada baper-baperan. Tapi kan emang begitu keadaannya. Iya, emang keadaannya begitu. Mobilnya harus ke rumahmu. Iya harus ke rumah ya becek, emang bener becek Habis gitu. itu di treatment lagi mobilnya, masuk salon 7 hari 7 malam ke mandi kembang. Mogok terus ya. Besok-besok gua ke rumah dia pakai Fiat. ada mogok mobilku mogok katanya gitu. Tapi Kak Pinkan, kemarin aku lihat juga di live Muncrat aku ngomong. ada Terus? rumah Kak Arya itu dikomentarin sama Kak Pinkan, itu kata-katanya pedes juga. Tai. Kita kan kalau di TikTok itu karakter aku kan geblek. Nah ini Pinkan yang baru begini. Iya. Nah ini kan Pinkan dulu kan nggak kayak gini. Nah jadi sekarang ya gini, gue mau orang kaya raya, orang paling kaya sedunia. Ya kalau gue punya hidung, ya gue baru beli rumah 21 miliar gandeng. Pas gue mau beli, mau tidur. Habis Mimpi. Nah ini benar, besok kita akan beli hotel. Kita kan punya 50 perusahaan, aku 50 perusahaan. Bisa. Amin. Jadi intinya Pinkan sekarang tuh kayak gitu. Jadi ya intinya itu mau ngomong apa sih nih, gue jadi bingung nih. Oke. Iya kan yang tai kan aku bilang. Itu kan Iya. kalau di TikTok itu kita bodoh-bodohan gitu. biasa. Netizen kan lucu-lucu, itu kan platform melucu sebenarnya. Jadi nggak boleh baper kalau main TikTok. Apalagi kita host battle, nggak boleh baper. Nggak baper berarti ya artinya ya. Ya, makanya saya ditain. Makanya penonton itu suka sama saya itu banyak ditonton karena Arya mah orangnya nggak baperan, mau ngomong gimana Pinkan gini, terus aku juga ngomong sama Pinkan kayak gini, dua-duanya kita nggak baperan. Kalau baperan penonton kecewa. Ini intinya begini, kan dia mau masuk kamar aku kan, kamarku berantakan, aduh belum mau ngapain kali ke dalam-dalam. Begitu masuk, Pertama kali datang iya, nggak boleh ke rumah kamu. nggak boleh. Kita disuruh duduk di singkong. Sebenarnya di belakang Karena nggak sopan, kita kan datang ke dibilang sana kandang bangga. itu begini, pas dia masuk kebetulan kucing berak di situ. Ada kucing. Arya katanya, rumah lu udah kayak kandang kata dia. Gitu kan. Aduh, lu lagi masuk ngapain kali masuk udah tahu Baju. kamar acak-acakan udah kayak kapal pecah. Baju cocok-cocokan. Gitu doang sih Celana candaan. udah kayak Penonton juga pada ngakak. tapi Kak Pinkan sorry merasa istilahnya jomplang nggak sih sebelumnya kan kita tahu sama pengusaha papanya Michelle sama terus sebelumnya sutradara dan sekarang ketemu Kak Arya yang lebih sederhana gini. Semua mantan aku justru aku nggak mau ngomong itulah, nanti pada marah. Justru Arya tuh is the best, paling hebat. Justru ternyata seorang tukang singkong lebih kaya daripada seorang pengusaha. Inilah Arya yang aku bawa sekarang. Arya ini paling kaya menurut Pinkan kan? Amin. Iya, jadi hari ini kuat. Jadi Omongan doa. orang kaya belum tentu kuat, tapi dia kan kuat, tanggung jawab, punya anak, kasih makan dari singkong, dari TikTok, terus hidup sampai urusin anaknya, ditinggalin sama pacar-pacarnya karena susah ditinggalin. Nah katanya gimana tuh kalau mantannya lihat ternyata diambil artis. Ya gak tau lah aku masalah itu, intinya mah ya ini ngomong apa, gue suka ngeblend dah kalau Udah ngomong. intinya mah jodoh. Tapi kalau anak gimana? Iya. Tadi Restu sempat keluarga ketemu mungkin. Michelle juga katanya sebenarnya apa ada berhalangan hadir kan, teman juga nggak hadir gitu. Gimana tanggapan anak-anak terkait pernikahan kakak yang baru ini? Kalau ada anak kecil mah follow aja kan karena masih kecil. Terus kalau Rachel kan udah besar tapi dia kan nama aku CS. Kalau Rachel tuh waktu dari aku zaman susah, zaman itu kita kan ibaratnya waktu kita belum punya mbak-mbak, kita berdua itu partneran. Lu bagian engnya, aku bagian jualan pisang gitu. Jadi aku sama Rachel tuh deket banget sehingga dia
dia sangat mengerti mamanya tuh kesepian, mamanya tuh butuh kasih sayang, dan sangat mengerti mamanya tuh sederhana banget. Dibalik aku ngomong kaya raya, aku tuh sosok yang sangat sederhana. Nah tuh Rachel mengerti. Jadi Rachel yang penting mama bahagia, dan yang penting cowoknya jangan jahat. Kalau jahat ya berhadapan sama gua lah. Rachel gak ada terdepan aku lah. Dia diam-diam gitu, tegas dia orangnya. Jadi ya kayak gitu. Jadi kalau Michelle doang sih, misalkan nggak setuju kan, jadi ada masalah juga, nggak tahu kenapa masalahnya sehingga dia nggak setuju, dia membantah keras lah. Ya anyway, kita kan ya orang tua, jadi anak harus menghargai orang tua. Lagi kalau nggak setuju ya misalnya aja nikah sama Arya, ya kan. Lagian misalnya nikah sama Billy juga nggak bilang-bilang kok sama aku. Ya aku kaget juga ya, sekarang aku mau nikah, aku udah bilang aja, suruh bilang misalnya. Berarti Rachel juga salah, panggil aku wawancara aja si Rachel, kenapa dia nggak ngomong sama Misal, apa kayak gimana. Pokoknya Misal ngerasa nggak diundang, tapi aku udah bilangin lagi. Tapi kayaknya Misal tuh ngada-ngada bilang nggak diundang, kayaknya cuma cari alasan aja. Intinya dia nggak terima kalau mamanya mungkin nikahnya sama tukang singkong. Harusnya kan misalkan dengan segala, kalian tau lah tinggal di Amerika, apa-apa mahal ya, dia harusnya mamanya kan udah pernah susah, harusnya dapatnya pengusaha kayak, atau aku juga nggak tahu kenapa. Tanya Michelle sendiri lah kenapa dia nggak setuju. Intinya sampai hari ini kita masih udah adem kan, bisa bilang suruh cerai sama yang mantan aku sebelumnya, udah aku kabulin. Sekarang salah lagi, dapetnya tukang singkong. Ya mau sampai mati juga pasti akan salah di depan Michelle. Jadi aku harus apa? Aku harus ngapain? Karena tanya Michelle, aku juga bingung kenapa jadi viral lagi begini gitu. Tapi berarti Kak Arya belum ketemu sama Michelle ya? Udah ketemu dan tanggapannya Cici gimana? Enak sama Arya, ditegur, melengos. Tapi Kak Arya sendiri ada niatan buat mendekatkan diri ke Cici Michelle nggak sih Kak? Kalau pribadi aku sih, aku nggak terlalu pengen deket banget atau enggak juga ya. Itu kan kembalikan kepada Michelle-nya. Kayak maunya aku sih ya aku rangkul semuanya dari Rachel. Sayang lah dia. Yang lainnya kalau bisa Michelle nih, aku cuma titip pesan, kalau bisa jangan jauhin mami gitu. Pulang ke rumah. Sering dekat sama mami. Jangan tidur di rumah. Sering sharing, jadikan mami teman hidup, teman curhat, apapun gimana pun tetap orang tua. Salah pun benernya kita harus berbakti sama orang tua. Respon gitu, dari Misal sendiri apa sih? Respon maksudnya? Kemarin kan udah ngobrol kayak gitu sama Misal, terus tanggapan dia seperti apa? Oh enggak, ini aku menyampaikan sesuatu aja di wawancara, ya gitu. Ada kendala juga, dia nggak bisa ngomong Michelle karena Michelle bahasa Inggris. Dia kan nggak ngerti bahasa Inggris. Di situ juga Enggak, jadi artinya kendala. satu, ya kedua juga aku nggak pernah komunikasi. Belum Ketemu, pernah sampai iya, sekarang. cuma ketemu doang, papasan, salaman. Nggak ada sekali. percakapan. Nggak ada percakapan, ngobrol nggak ada. Tapi kalau dari Kevin kan dengar Michelle, maksudnya penolakan yang dari kata-katanya yang paling menegaskan bahwa dia tuh nggak suka, ada gak sih? Ya kata-katanya kalau misalkan kalau di kamera manis, cuma kalau sama aku ketus ngomongnya, aku sering nangis, bisa tuh sering gak sopan. Aku nggak mau cerita sini, aku nggak mau nangis di sini. Cuma intinya ya menurut cerita misalkan mami yang nggak benar, jangan selalu beredar aku yang salah. Jadi ya gimana ya, sejak kejadian yang masalah kemarin itu Michelle terjadi tragedi di Michelle, ya salah siapa dong? Ya maksudnya aku bukan Tuhan yang bisa jaga anakku 24 jam. Lagian aku juga nggak ada di lokasi, aku juga bukan Tuhan. Sekarang mau cerai, aku nggak pernah niat menceraikan karena di agama Kristen dulu kan nggak boleh bercerai. Cuma kan sekarang aku juga udah capek dengan hubunganku, juga udah nggak sehat sama mantan aku itu. Jadi aku sayang agamaku, cuma aku salahnya ketemu kamu. Jadi kamu yang salah dari semua ini. Tapi secara general keluarga besar gimana? Keluarga besar selain Atau saudara-saudara Kapingkan? Kalau keluarganya Arya banyak yang setuju karena biasanya lihat di TV, sekarang jadi ada ipar. Sayang sama aku karena aku kan orangnya sederhana. Sayang sama keluarga, sayang banget. Mamanya tuh aku cium tiap hari, anaknya. Mereka nggak nyangka kalau aku sebaik itu. Tapi keluarga yang lain aku nggak bilang keluargaku dukung, mami kan juga pada datang. Cuma ada beberapa pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sini bahwa
adalah yang mencibir, yang membuat aku sering nangis setiap malam. Kok memandang Arya kok gitu, kayak jijik, kayak ngomongnya tuh sakit loh. Arya kan juga makan nasi, ya Arya juga punya pendapatan loh, gini-gini juga, gini-gini tuh aku juga ngerti apa kata, makanya kita kebanyakan dengar orang katanya tukang sihir ini tukang sihir juga punya omset. Intinya nggak ada lah kita memandang orang dari harta, dari uang. Cuma Arya sekarang juga, dia juga lucunya dia baru tahu kalau dia tuh punya pekerjaan yang belum digali uangnya agak banyak. Itu dia kenal aku, baru dia tahu oh ternyata pekerjaan yang ini ternyata uangnya bisa banyak. Nah itu juga mujizat, dia ketemu aku tiba-tiba dia dapat kerjaan yang uangnya banyak. Kak Pinkan sendiri cara deketin ke anaknya Kak Arya gimana? Nah, Cara Kak Pinkan ngeraih hatinya ya, anak? aku nggak berusaha ngeraih, cuma aku natural aja. Aku memang sayang, ya aku mencoba ngedeketin. Ya aku suka ngajak ngomong gitu, namanya baik ya gitu. Nah, aku juga baik loh. Terus ya kamu jangan anggap aku orang lainnya. Kalau aku baru belajar, ajarinnya yang rendah aja sama anaknya, biar anaknya juga kan ini siapa gitu. Tapi justru kebalikannya, anaknya tuh sering bilang aku, mami kesini, bilang Dedi bohong aja, mami bilang Dedi mami ketemu siapa kayak gitu. Oh jadi anaknya yang Umur lucu. berapa Kak? Anaknya umur 8. Terus aku bilang kayak, kok kenapa kamu bisa sayang mami? Karena mami baik dan cantik. Aku nangis gitu. Tapi aku bilang, aku justru ngedeketin kamu sempet minder, takutnya kamu nggak suka sama aku. Enggak, aku suka banget. Jadi kita emang jodoh ya, mungkin dia jalannya anaknya lebih deket ke aku, deket banget. Nextnya akan tinggal bareng kalian atau Emang udah bareng. di Sepatan berarti? Dari pacaran kita udah suka nginep-nginep sama anaknya. Jadi emang menyatu lah anaknya, aku sama mamanya udah sangat-sangat dekat. Tapi keluarga besar kakak sama keluarga besar Kak Arya udah ketemu. Di nikahan doang. Tapi keluarga aku mendukung. Maksudnya datang hebat, bisa datang. sorry Kak Pinkan, tentang pernikahan lagi nih, digelarnya secara muslim, apakah itu menegaskan Kak Pinkan mu'alaf atau gimana Kak Pinkan? Aku sih nggak mau bicara spesifik tentang agama karena kan sensitif. Ya, intinya kita nikah secara Jadi kita menikah secara muslim. Dan kalau mau nikah kan harus dimualafin dulu. Terus kayak dengar salah satu alasan Kak Arya itu harus Kak Pinkan harus muslim dulu. Iya, intinya kita nikah secara Islam. Tadi kita mau nikah di luar negeri, cuma kebelet nikah. Jadi akunya udah nggak tahan. Nggak bisa lah kalau nggak nikah, kita nggak bisa dong pegangan tangan tiap hari. Nanti ada setan lewat, hamil duluan. Kan aku Mau bilang 3 bulan. ya, daripada Daripada melendung. kita nikah dulu deh secara Islam, tapi harus Lagian kan mualaf kita dulu. udah saling mencintai. Udah gitu. Dia ngomongnya gitu, tapi ya versi aku agama tuh nggak perlu ngomong. Intinya nikahnya itu secara, dan aku dimualafin dulu, dan itu nggak bohongan, emang mualafin beneran. Dan menurut aku nggak penting banget sih untuk bicara ya meninggal juga sendiri-sendiri. Aku meninggal nggak bisa berarti orang dia ini kan masuk neraka, Arya tolong Arya, aku di neraka. Dan kita meninggal sendiri-sendiri, jadi kita tanggung jawab kenapa kita harus pakai baju warna ini. Kak kebelet nikah udah mau nambah momongan apa gimana nih? Iya, aku pengen nambah 20. Ya kan kita kan manusia, aku pengen ada kita mau lebih jadi satu terus banyak gitu. Jadi lucu kayak pas bunga gitu. Kak Pinkan sekarang 5 ya, Kak Arya 1 dan mau nambah 20. Ya itu ngomongnya doang, soalnya sekuatnya aja. Berapa? Honeymoon nih gimana, mau kemana Kak? Udah rencananya belum? Harusnya sih ya kita kan terserah aja, nanti gampang lah itu mah, selama kita masih kerja kita bisa kemana. Yang kita kan sekarang tahun baru nih, ada ini nggak? Ada rencana? Udah nggak keburu nih kita, kayaknya kita lagi fokus rumah kan yang di Sepatan, kan kita lagi nabung untuk rumah, karena kan rumah juga biaya. Maksudnya aku punya uang, tapi kan Arya sebagai cowok, kita berdua tuh orangnya nggak sama-sama nuntut, tapi sadar diri. Jadi Arya sadar diri sendiri, dulu gue aja yang bayar, tapi anyway juga uang makan lebih mahal bos dari uang rumah. Tiap hari nih paket banget berapa. Jadi ya intinya
melebur jadi satu. Kita banyak persiapan untuk rumah baru kita yang di Sepatan kayak gitu. Jadi intinya tahun baru ini ya mungkin kita garden party aja di rumah aku yang di sendiri, karena kita mau gelar nikahan kan 2 kali lagi, ada pesta kebun, nanti kita undang wartawan, undang netizen semuanya, insya Allah lagi ya, ini takut janji, insya Allah kita garden party, semua boleh datang, netizen boleh datang. Nanti yang ketiga pesta gedung yang ribuan orang itu boleh datang juga undangan, insya Allah lagi. Oke, berarti yang sederhana kemarin tuh itu karena kebelet aja. Karena gitu. kebelet ya, karena kan gak enak pacaran gelap-gelapan, nanti kan mamanya bilang kok sering di rumah Pinkan. Itu sebenarnya kita nikah karena mamanya juga, kok sering Arya di rumah Pinkan, padahal Arya subuh udah pulang, tapi kan pikiran orang ngapain gitu. Kita padahal mah nge-live streaming, habis nge-live kita makan, Kadang kita di jalan. McD loh sampai jam Kadang 3. di McD Sekarang sampai jam tanya 3. aja sama orang McD. Pulang dari McD kita pulang gitu. Pulang masing-masing, cuma kan namanya orang tua khawatir kok jam 3 belum pulang, karena mamanya ngomong gitu. Jadi aku bilang udah nikah aja, jadi kan mama bilang ini udah nikah. Nah itu salah satu, dan juga aku kan emang pengen nikah. Udah kita ngapain, orang aku juga nikah di Amerika, ini registrasi mau registrasi, tinggal material-materialan aja, habis itu tinggal urus gas, berarti kita bisa gas dong ya. Kita juga nggak tahu sih ada jalan itu, tiba-tiba kayak berhikmat itu di otak, oh kenapa nggak gini, ada gas ya. Berarti sama papanya anak-anak udah resmi enggak ya, Kak? Iya udah ada materai, dua-duanya tanda tangan boleh menikah lagi. Harus cerai, berarti semuanya udah dokumen udah diurus dan lain-lain. Ya nggak mungkin lah aku nggak dapat tanda tangan mantan suami, ya bisa nuntut dong. Karena kan nggak bisa nuntut, karena kan udah salaman, udah beres lah Beres. masalah itu, Ya. rapih. Ya, Udah selesai puyeng dah. ya. Kamu udah puyeng. Oh, boleh gak? Sorry. Apa pandangan kakak terhadap agama Islam gimana sih kakak? Ya ini masalah agama jangan dibahas lagi ya. Udah stop. Kalau masalah agama Kalau kita aku mah jangan. cinta semuanya, cinta semua. Pokoknya tutup soal agama. Kalau tanya-tanya lain nggak apa-apa. Berarti ini pernikahan ini kayak win-win solution kakak ke Michelle ya. Michelle pingin kakak lepas dari Mas Steve, dan sekarang kakak juga dapat kebahagiaan sendiri sama Mas Arya gitu. Ya ini pernikahan bukan untuk Michelle, ini pernikahan untuk hati saya, butuh pasangan hidup. Ya hati saya juga kan pengen bahagia, jadi untuk aku lah, untuk aku, dan juga anak-anak bayi juga kan butuh mama yang sehat. Aku juga nggak sehat lah kalau misalnya nggak punya suami. Sebenarnya aku nggak pengen punya suami, bukan pengen punya suami, tapi aku di otakku tahu nggak akan ada yang kuat sama aku gitu. Kenapa tuh, Kak? Standar aku terlalu tinggi, karena kan harus pintar, harus tahan banting, harus bisa diajak melarat. Ya kalau tiba-tiba kita melarat, kuat nggak? Nah belum tentu semua orang kaya kuat loh. Berarti Mas Arya menjawab semuanya nih. Menjawab semuanya, aku rasa dia insya Allah kuat. Ya bukan kita mendoakan untuk melarat. Karena aku udah biasa dari sukses aku jatuh gitu. Jadi aku udah biasa, pahit manis aku udah rasain gitu. Kita selalu bicara yang baik lah. Jadi kan kalau ada yang buruk terjadi, kadang-kadang kan Tuhan punya ujian ke yang lain, kita harus kuat. Tapi kan kakak sebelumnya istilahnya, mohon maaf ya, udah melewati masa yang kayak istilahnya gagal lah ya sebelumnya. Sekarang ada nggak sih sebenarnya ketakutan, malah kelihatannya kayak gas terus aja gitu? Sebenarnya aku takut banget. Kalau misalnya dia berantem juga sampai nangis aku, karena trauma banget. Jadi nah itu tabung kekasih tadi anggap tuh aku banget, jadi setiap punya cowok tuh aku diputusin gitu. Dan aku trauma gitu, kita bakalan putus. Tapi sebagai manusia dan sebagai pelajaran yang aku pernah pelajari di hidup kita, bahwa kita tuh nggak boleh takut. Kita bisnis, kalau kita takut kita akan jadi gitu-gitu doang. Makanya dia ada bisnis dia yang aku bilang tinggalin yang itu, kamu harus pindah ke sini. Ya aku takut nanti, kalau takut ya cuma segitu aja. Akhirnya kita tinggalin itu. Kayak usaha baju aku kan harus ditinggal karena aku ke TikTok. Ya kalau kita nggak berani tinggal, kita nggak akan maju. Jadi hidup tuh harus berani. Makanya aku bilang kalau kamu harus putusin aku berani, karena aku kan berani aja gitu. Kalau kita mau bahagia harus berani. Ya sakit ya berani lah. Kalau nggak berani mati aja sekarang gitu. Benar nggak sih? Kalau nggak berani mati aja. Oke. Udah, ya, pegang kita Puyeng pulang. ya. Puyeng gara-gara Wawancara. Ya iya begitu maksudnya lo. pernah ketemu lampu kali ya. Puyeng. Lagi isi kali kepingkan. Enggak, kalau lagi dapet Lo bangun deh. bulan masuk Lah, 3 mulu yang dibeli. Ketupluk, iha. woi jangan kasih topi. Rem jatah doang padahal lah. Lagi diwawancara.
kita lagi live nih, lagi wawancara, stop dulu jadi topik. Kalau mau singa. Nggak boleh gitu dikasih topi, harus bersyukur. Iya, itu bersyukur. Bilang Cuma kan respect, alhamdulillah, respect akunya kalau rezeki dikasih itu karena ada topik. rezeki kecil. Bilang aja kamu mau singa. Ada apa lagi ya selain singa? TU ada nggak? Kecoa. Ntar. Lihat kita aja, lihat. Kasihan wartawan soalnya ya. Aku jadi ikut gagap gara-gara kamu gagap. Udah pergi yuk. Iya lala, apapun itu. Refleks aku mah kalau kasih topi, Yang penting jangan kebiasaan ngomongin, soalnya. ini lagi kerja, bawa aja. Kalau kurang bilang aja nanti mami lempar dompet itu. Itu follow tuh yang kasih topi itu follow tuh, komenin tuh, kita lihat follow tuh akunnya tuh. Oke, Yang mau mulai. nyeduh pop mie, order dulu aja pop mie, ntar bayar. Ntar kita ke McD, ntar ada restoran apa yang mahal ya malam-malam gini ya? Ntar kita ajak yuk. Jangan yang murah, ini wartawan kelas dunia, ini semua yang datang. Ini orang-orang kaya ini yang datang, malu. Berikutnya Donald Trump. Udah. Yuk, mulai. Udah. Yuk, ini ya. Ini nggak usah dipegang ya, pegel ya, soalnya ya. Kok nggak apa-apa? Udah jadi badan bisa. Ya. Nggak punya doang kali ya, gue pusing. Lu majuan, badannya tegak, gue kesan kurus. Nah, Yuk. ini nggak bisa dilindung ya? Hah? Biar ototnya kelihatan. Janganlah. Bagus, gini seksi. Kelihatan maco aku. Iya, memang harus maco. Jangan, Bang. Nah, Frame masuk. percuma Nah, licin. Kalah itu. Gini, Ya. Ini ayang pinjeminnya ayang, ini bisa? Nah. dinaikin bisa. Gak bisa sih, nggak bisa. Apa aja? Naik ya. Kayak gini aja lah. Ini bisa miring, tapi dari bawah. Aman. Bisa miring dari bawah. Yuk. Yuk, rolling. Ini untuk aktif jangan lupa Kapingkan ke Arya, gimana nih? Ramai banget di sosial media abis nikah. Kita malas banget lihat senyum mbak semuanya. Ramai banget gimana? Alhamdulillah rame. Kita kan nggak pernah mau buat, niatnya mau buat rame, tapi apa daya, saya kan anaknya banyak, nggak sempet saya mencetnya buat rame. Orang si Sari aja manajer aja kedodoran ngurus kita aja. Saya kemarin nggak terlalu pengen gimana banget, saya bersyukur aja. Kalau kaya mah udah pasti, cuma udah pernah kan kaya raya, udah pernah, semua udah pernah, jadi biasa aja saya mah. Jadi untuk meledak nggak meledak ya, kayak ini sebisa saya begini ngundangnya ya begitu aja gitu, nggak prepare ballroom atau kayak gimana, nggak senarsis itu kita, nggak sepinter itu saya, nggak secerdas itu saya untuk meledakin sesuatu, biasa aja. 3 hari menikah nih Kapingkan. Bersyukur diomongin orang, bersyukur. Mudah-mudahan doain teman-teman, mudah-mudahan Kak Arya sama aku bisa banyak endorse, banyak rezeki. Nanti kita bakal bagi-bagi juga nih ke teman-teman. Kalau kita punya rezeki, kita niatnya bangun perusahaan yang bisa seluruh orang bangsa Indonesia bisa banyak orang bekerja di perusahaan kita. Oke, kakak mungkin bisa diceritain itu pertemuan awalnya sama Mas Arya itu seperti apa? Gimana ketemunya? Kenapa bisa tiba-tiba menikah gitu? Oke. Aku lagi nyari jawaban yang pendek. Awalnya dia memang udah terkenal di TikTok dengan follower banyak. Aku juga banyak banget followernya, sama-sama ngetop di TikTok. Terus kita masuk ada PK Challenge kan yang dapet telur, terigu segala macam jadi bonyok. Nah itu random kan, tiba-tiba. Tapi sebelum itu dia udah lihat aku duluan, lagi nyanyi di TikTok. Aku ya cantik, narinya seksi, pokoknya dia sukalah sebagai cowok, tapi menurut otaknya juga nggak mungkin lah digapai karena siapa gua gitu. Tapi ketika suatu sore aku ngundang dia, random aja siapa di situ aku undang, terus kita tanding challenge kan berdua, kayak tanding adalah gitu pertandingan. Terus di situ perkenalannya dia tanya, halo Pingkan apa kabar? Aku jawab kurang baik, aku baru putus sama pacar aku. Dia bilang, oh tenang ada aku. Terus aku bilang apa gitu, ngomong. Terus aku akan buat kamu jatuh cinta sama aku, dia bilang gitu. Terus aku bilang, nah mungkin Arya gitu, nggak mungkin, karena emang jijik banget melihat dia tuh alay, kayak
pokoknya hitam, terus kayak itu kalau di konten tuh kayak iya menyotin bibir gitu-gitu. Hitam Terus manis ya. iya, terus kayak gitu enggak, tadinya jijik beneran kayak gitu. Gak mungkin banget lah dia tuh jadi pacar aku tuh, bener-bener di otak aku tuh gak mungkin. Terus itu alay, terus gitu. Tapi waktu udah beberapa PK ke depan baru aku lihat gantengnya ketika dia nyari joget Indianya, kalau lagi cakep gitu. Tapi suatu hari aku liatin VT-nya dia. VT-nya dia tuh punya anak, itu seorang yang sederhana, dan dia tuh siang pagi sore tuh bekerja untuk anaknya, dan keadaannya tuh sangat, kalian bakal nangis kalau lihat rumahnya dia. Terus dia jadi ibu, jadi bapak, ditinggalin sama mantan-mantannya. Konon katanya karena susah dia ditinggalin, jadi dia hanya sebatang kara merawat anaknya dengan pagi siang sore malam jualan singkong dan kerja di TikTok gitu untuk membesarkan anaknya. Dan di otak aku tuh berpikir nggak mungkin lah, ada standar aku tuh tinggi, nggak mungkin ada cowok yang bisa jadi suami aku karena harus kuat. Tiba-tiba aku lihat video dia bikin video kayak pernikahan gitu, ada istri yang kuat, yang mau susah bersama aku. Terus dalam hati aku itu aku jadi aku kayak kagum dengan ini laki kuat mental. Jadi aku yakin aku pasti bisa kaya raya bersama dia, dan dia kuat menghadapi pencobaan hidup di muka bumi ini, dan pasti kita akan sukses. Nah itu kenapa dia orangnya. Aku mulai jatuh cinta, terus aku ajakin ketemu. Pertama aku datang ke lapak singkongnya dia dulu, terus dianya lagi tidur, terus dia sering bilang jangan gitu, karena nggak tahu lah, pokoknya dia lagi kumel jangan. Tapi aku maksa datang, terus aku datang, terus dia lagi tidur, aku nggak mau ganggu karena aku sayang dia. Terus besokannya dia kena band, terus aku bilang boleh aku kesana nggak, tiba-tiba dia boleh gitu. Terus aku seneng banget gitu, sampai ketemu, terus makan di toko ayam, terus kayak gitu makan, aku bilang menyatakan cinta, aku suka banget, aku mau nikah. Dia pikir aku bohongan. Terus jadi kita gimana hubungan kita mau dibawa kemana, akhirnya dia bilang jadi aku mau jadian gitu. Jadi kita jadian sama 2 minggu, terus langsung suka-sukaan. Terus dia mulai jatuh cinta karena aku buatin lagu di live. Aku buatin lagu sama aku ucapin selamat ulang tahun, dan dia terharu selama 5 tahun nggak pernah diomongin selamat ulang tahun. Terus jadi akhirnya pacaran 2 minggu terus nikah. Kak Ari yang ngelihat tadi kan dari cerita Kapingkan kelihatan Kapingkan tuh lebih agresif ke Kak Arya sendiri. Nah Kak Arya lihatnya gimana sih, takut apa gimana gitu? Aku dari ngeliatnya sisi begini. cowok. Kan awalnya aku nggak nyangka kalau dia itu suka sama aku. Pemikir waktu dia DM, dia kepoin TikTok aku, kisah hidup aku gitu kan, dia ngasih nomor WA ke aku sehingga kita deket gitu. Aku berpikirnya dia mah cuman berteman biasa, teman challenge gitu, teman duet gitu di TikTok. Ternyata kesini-sininya dia nge-WA, teleponan aku, nanya aku, perhatian sama aku. Di situ aku mulai ada tanda tanya gitu, ini bener nggak sih gitu kan. Dia ada perasaan. Terus yang tadi dia bilang tadi, yang ulang tahun, dia ngucapin ulang tahun, aku terharu. Dia nyiptain lagu buat aku, ya rencananya sih bagus ya gitu. Lagunya itu cinta sederhana. Jadi mengisahkan seorang wanita yang ibaratnya superstar jatuh cinta sama laki-laki yang kampungan gitu loh, ibarat kata gitu. Jadi wanita tersebut itu ingin mencari cinta yang sederhana gitu sih awalnya. Cinta itu sederhana gitu namanya. Nggak dia nggak mana harta, fisik dan lain sebagainya. Yang dia cari kebahagiaan, kenyamanan dan kesetiaan. Itu dari makna lagu tersebut gitu. Tapi kalau Mbak Pinkan sendiri dari pertama kali pandangan pertama sampai akhirnya jatuh cinta sama itu berapa lama? Kalau kita PK Challenge itu kayak duet di live streaming di aplikasi TikTok gitu ya, itu sekitaran 2-3 minggu. Jadi kita hampir tiap hari battle gitu. Jadi yang musuh. Yang bikin kita deket itu penonton di TikTok gitu loh. Mereka senang duet dengan kita, terus baper-baperan, kocak, lucu, semuanya ada di situ lengkap. Nah, akhirnya lama-lama penonton sendiri yang bikin ngedeketin kita. Kita kalau ada challenge ini ketemu gitu, challenge ini dia datang ke kesempatan, aku datang ke BST jam gitu. 2 pagi. Jadi terus-terusan begitu tuh, jadi semakin erat, semakin dekat, dan netizen sendiri lah yang nyatuin kita gitu sebenarnya. Kita ada rasa sebelumnya di balik itu, tapi netizen yang
Tapi aku yang memperkuat gitu ya, memperkuat nyatuin kita gitu, cocok, terhibur, sama-sama kocak, ibaratnya kasarnya sama-sama koplak lah gitu ya, bahasa ininya mah gitu. aku di TikTok tuh geblek, karakter aku tuh geblek gitu kalau di TikTok. Dia juga. Bahkan tiap malam itu penonton pada nungguin kita live streaming berdua. Asal aku muncul, pingkan komen, pingkan. Ntar kalau pingkan nge-live, Arya challenge duet gitu. Jadi mereka disitulah kita semakin deket. Niatnya sih kita memang mau menghibur penonton gitu. Dengan ada yang nyawer ya syukur, Banyak alhamdulillah, saweran. banyak saweran ya kan. Artinya orang menyawer kita itu di live streaming juga bukan semata-mata dia itu sok-sokan gitu kan, bukan ya, karena mereka berbagi itu karena dia terhibur gitu. Ada salah satu spender yang sultan kalau bahasa di TikTok itu sultan besar lah gitu nyawer, dia bilang sampai aku disalutin sama para penonton sultan besar gitu ya, gue suka banget live-nya Pingkan sama Arya, dia mau capek mau kerja gitu kan, ibaratnya gitu. Gua nyawer dia itu berupa uang loh, ini uang lo, gua nyawer elang, gua nyawer paus, nyawer singa, ini elang gitu, duit gitu, jutaan gitu kan. Tapi gua nggak sia-sia karena gua terhibur, anggaplah gua gaji dia itu dia udah menghibur gua. Kita guling-gulingan, Nah, kena kita telur, kotor-kotoran, kena kita tepung, ada menghibur masuk penonton comberan, gitu kan. Nah, ngerosok. seru-seruan. Jadi mereka itu nyawer itu bukan karena pansos, bukan karena apa, karena mereka emang senang real gitu, menghibur. Kita merasa menghibur orang dan dia pun terhibur sama kita gitu. Kan ada host di TikTok itu ya biasa lah, nggak seperti kita gitu kan. Ada kerjaan intinya. Memang identik live streaming itu kan nggak jauh dari ngemis online ya, nyari koin ya. Atau Tapi kan artinya kita juga kerja, mau capek menghibur orang, wajar kalau orang itu nyawer kita gitu. Mas Arya berarti yang tinggal di Sepatan itu Mas Arya. Iya, aku yang di Sepatan. Kak Pingkan gimana sih cara menyesuaikan kehidupannya, apalagi kan sebelumnya mohon maaf agak berbeda gitu sama Mas Arya. Menyesuaikannya sempet shock juga sih pertama-tama, karena pertama kali datang ke rumah Arya, rumahnya apa yang 180 derajat dibanding aku gitu. Ya, aku di sini serba AC, karpet, anak-anak sekolahnya international school, ada mbak 3 di rumah. Ya walaupun aku dimulai dari pisang goreng ya, sekarang kan aku udah pisang gorengku udah mau udah settle, toko bajuku semuanya aku bisa oke lah gitu. Alhamdulillah ya, nggak susah gitu. Terus tapi aku lihat Arya tuh ya dia lucunya dia masih nggak terlalu oke ekonomi ya sebelum ketemu aku. Nah terus ya intinya pas di situ aku shock, panas di rumahnya. Rumahnya tuh menurut aku kurang layak untuk nangis lah kalau kalian ke rumahnya. Emang aku tinggalnya Nangis. satu kamar berdua sama anak, tapi rumah sama ibu. Tapi aku misah kamar. Nah, Satu kamar lah. misah Satu- kamar, bikin satu kamar tempat mandi. tidur, ada kamar, gitu. ada Kamar mandi, mesin cuci, kita kayak kontrakan gitulah, gitu, sepetak begitu, sepetakan sawah. berapa langkah doang gitu. Terus, dengan segala Panas, terus kan jualan singkong becek, terus lagi itu rumahnya kan becek mbak, kalau hujan Emang di situ belum. mah becek kotor. Kan pasar. Waktu dia datang ke Sepatan, Arya becek, Jember Arya becek, udah Nangis aku udah pertama kali. udah pengen Iya. ngegendong aja, ngebalangin begitu Aku tuh. takut keluar mobilku velgnya pada kena blok. Kak Arya dengan segala keglamorannya Kak Pingkan gitu, gimana tetap jadi apa adanya kah, atau malah jadi nge-create kakak bisa nih gue menghidupi. Tapi pinggan sekarang beda kan sama pinggan sebelum. Jadi pinggan sebelum ketemu Arya emang udah sederhana. Walaupun rumahnya di sini bagus, tapi pinggannya kan udah bukan pinggan yang kemarin lagi, emang udah jadi sederhana. Cuma tetap shock, sederhananya pinggan kan oke lah. Nah ketemu Arya di bawah tuh gitu. Jadi tapi emang udah sederhana nih, sih jelasin lah. Sebenarnya gini, Tapi tetap intinya panas, masih pinggan ada Arya. lah, masih ada namanya dulu kan mungkin dunia artis itu seperti apa kan. Cuman yang kulihat ini, dia kan aku sempat tanya, kamu suka sama aku mungkin di saat kamu dulu lagi booming, lagi sedang-sedangnya ini waktu zaman yang di Ratu, ataupun dia masih
single dia keluar dari Ratu itu kan dia sedang siapa sih yang akan nampingkan Mambo gitu kan di dunia musik gitu kan. Mungkin kamu juga nggak bakal mau sama aku kalau kenal yang sekarang, tapi dia cuma jawab, aku tuh nggak kenal Pinkan yang dulu. Pinkan yang dulu tuh jahat, Pinkan yang dulu itu udah mati, dia bilang gitulah kasarnya gitu. Dan inilah aku Pinkan yang sekarang gitu. Jadi dia taunya dia yang sekarang. Makanya setiap aku kan suka lagu dia yang lagu hatiku takkan bisa ku berdusta. Aku sering nyetel lagu itu karena aku suka lagu itu ya. Dia tuh kesel, dia benci dengan lagu itu. Ngapain sih dengerin lagu aku itu terus? Ngapain sih gitu. Jadi dia tuh nggak mau teringat Pinkan yang dulu. Karena dulu tuh aku sombong, kayak nggak mau makan di WhatsApp. Aku merasa aku tuh dulu jahat, aku nggak suka. Udah nggak ada Pinkan yang Makanya dulu. penonton melihat Pinkan semenjak pacaran sama Arya beda banget gitu kan, natural, alami nih. Itu banyak netizen berkomentar kan seperti itu di sosial media gitu. Tapi Kak Arya sendiri nyangka nggak sih akhirnya sama Kak Pinkan? Dibilang nggak nyangka, aku nggak nyangka sama sekali. Dan aku tuh pacaran sama dia ini, aku deket sama dia deket sama aku, nggak ada niat saling pansos, nggak ada sama sekali. Dia nggak niat pansos ke aku, karena aku juga dikenal juga di TikTok banyak. Terus dia juga dibilang settingan, aku dibilang pansos. Jadi dua-dua bentrok begitulah gitu kan. Saling tuduh penonton itu. Kamu settingannya? Aku juga bahkan penonton nuduh kita settingan, aku dibilang pansos, Pinkan dibilang settingan, dan aku pun sama Pinkan bertanya-tanya, kamu pansos ya di TikTok aku ya? Kamu kali Pansos di artis aku kali. Iya, kamu ngajak settingan ya sama aku kan gitu ke Pinkan. Aku nggak settingan Arya, aku serius gitu. Kamu kali ya niat pansos di aku. Jadi kita bentrok begitu tuh. Sampai nikah juga gitu. Ya udah, akhirnya kan penonton pada kuping kanan kuping kiri, kita buktiin aja. Pas dia kenal cepet, dia mau ngajak nikah cepet, ya udah kita nikah langsung. Dan nikah juga nggak ada tujuan kita ini mau meledak hanya karena masuk TV ya, ini itu enggak. Aku nggak ada ke situ. Intinya kita berdua saling mencintai, kita buat istilahnya katanya kita cari rezeki bersama-sama. Urusan meledak sama meledek begitu ya, itu mah terserah kedepannya aja kan. Kita yang nggak tahu bahannya begini. Aku diundang di televisi, diuber-uber wartawan kayak punya utang rentenir begitu kan. Aku juga nggak tahu kayak gitu, natural aja gitu nggak mah. kepikir sono-sono kagak. Iya. Soal pernikahan nih Kak, kenapa digelarnya sederhana gitu Kak? Ya memang itu yang dibilang dulu dia nyiptain lagu Cinta Sederhana, memang kita carinya yang sederhana. Dan inilah Pinkan yang sekarang yang sederhana. Mungkin yang dulu Pinkan yang dulu nggak bakalan mau nikah kayak gini. Bukan berarti dia pamornya tuh jatuh, turun atau bukan kayak gitu. Bahkan mas kawin 100.000 pun dia terima, karena aku kasih uang mas kawin 100.000. Karena aku berpikirnya gini, dengan uang, dengan cinta, kan ibarat kata gini, cinta yang tulus kalau nggak dibarengin materi sama aja dong. Ya uang memang segala-galanya butuh uang, betul kan? Cinta juga. Dengan uang mas kawin 100.000, aku berharap rezeki kita lancar. Dengan uang mas kawin 100.000, kita bisa berbagi ke orang lain, bisa memperkaya diri dan memperkaya orang lain. Nggak ada artinya lah 100.000. Belum tentu aku ngasih mas kawin seperangkat alat sholat, tanggung jawabku besar. Aku ngajak dia, ibadah dia, harus benar-benar itu. Dengan uang kita bisa beli mukena, kita bisa berangkat haji, kita bisa berangkat umroh, uang itu akan gitu. beranak. Jadi jangan lihat nominal 100.000-nya, tapi makna dari uang itu. Hanya sebuah nominal. Tanpa ada 100.000, kalau nggak ada 1.000 nggak bakal tercipta 100.000 kan. Makanya uang yang paling besar itu kan ketuanya 100.000. Dengan 100.000 bisa jadi 1 miliar, 100 juta, bahkan 1 triliun, bahkan bisa 1 trililing, ya kan begitu ya, sama kan? Triliun. Iya begitu maksudnya gitu. Tapi Dan Arya, dengan kata-katanya Kak Pinkan yang agak sedikit pedas gitu kayak tadi kan. Betul.
mau ke rumahnya tapi bannya sampai belok gitu, ini kayak agak-agak Nggak. itu menanggapinya Sebenarnya begini, kalian itu semua penonton itu pada memang Pingkan itu kayak begitu. Cara bicaranya emang kayak gitu, emang benar, nyata kan itu mobil benar. aku mahal, mobilnya mahal, peleknya mahal, itu disayang-sayang. Saya enggak, itu mah Itu- guyonan aja, guyonan. Nah, aku juga kan kayak begitu karena aku tahu lah karakter dia. Aku juga bercanda kayak gitu kan sama dia kayak gitu. Serius nggak serius kita mah udah nggak ada baper-baperan. Tapi kan emang begitu keadaannya. Iya, emang keadaannya begitu. Mobilnya harus ke rumahmu. Iya harus ke rumah ya becek, emang bener becek. Habis itu di treatment lagi mobilnya, masuk salon 7 hari 7 malam ke mandi kembang. Mogok terus ya. Besok-besok gua ke rumah dia pakai Fiat. ada mogok mobilku mogok katanya gitu. Tapi Kak Pingkan, kemarin aku lihat juga di live Muncrat aku ngomong. ada Terus? rumah Kak Arya itu dikomentarin sama Kak Pinkan itu kata-katanya pedes juga. Tai. Kita kan kalau di TikTok itu karakter aku kan geblek. Nah ini Pingkan yang baru begini. Iya. Nah ini kan Pingkan dulu kan nggak kayak gini. Nah jadi bang sekarang ya gini, gue mau orang kaya raya, orang paling kaya sedunia. Ya kalau gue punya hidung, ya gue baru beli rumah 21 miliar gandeng. Pas mau beli, mau tidur. Habis Mimpi. Nah ini benar, besok kita akan beli hotel. Kita kan punya 50 perusahaan, aku 50 perusahaan. Iya. Jadi, Amin. Jadi intinya Pingkan sekarang tuh kayak gitu. Jadi ya intinya itu mau ngomong apa sih, ini gue jadi bingung nih. Oke. Iya kan yang tai kan aku bilang. Itu kan Iya. kalau di TikTok itu kita bodoh-bodohan gitu. biasa Netizen kan lucu-lucu, itu kan platform melucu sebenarnya. Jadi nggak boleh baper kalau main TikTok. Tapi- Apalagi kita host battle nggak boleh baper. Nggak baper berarti ya artinya ya. Ya, makanya saya ditanya. Makanya penonton itu suka sama saya Kita- itu banyak ditonton karena Arya mah orangnya nggak baperan, mau ngomong gimana Pingkan gini, terus aku juga ngomong sama Pingkan kayak gini, dua-duanya kita nggak baperan. Kalau baperan penonton kecewa. Ini intinya mah gini, kan dia mau masuk kamar aku kan, kamarku berantakan, aduh belum mau ngapain kali ke dalam-dalam. Begitu masuk, Pertama kali datang iya, nggak boleh ke rumah kamu. nggak boleh. Kita disuruh duduk di singkong. Sebenarnya di belakang Karena nggak sopan, kita kan datang ke dibilang sana kandang bangga. itu begini, pas dia masuk kebetulan kucing berak di situ. Ada kucing, Arya katanya, rumah lu udah kayak kandang kata dia gitu kan. Aduh, lu lagi masuk ngapain kali masuk udah tahu Baju. kamar acak-acakan udah kayak kapal pecah. Baju cocok-cocokan. Gitu doang sih Celana candaan. udah kayak Penonton juga pada ngakak. tapi Kak Pingkan, sorry, merasa istilahnya jomplang nggak sih sebelumnya kan kita tahu sama pengusaha papanya Michelle, sama terus sebelumnya sutradara, dan sekarang ketemu Kak Arya yang lebih sederhana gini. Semua mantan aku justru aku nggak mau ngomong itulah, nanti pada marah. Justru Arya tuh is the best, paling hebat. Justru ternyata seorang tukang singkong lebih kaya daripada seorang pengusaha. Inilah Arya yang aku bawa sekarang. Arya ini paling kaya menurut Pingkan kan? Amin. Iya, jadi hari ini kuat. Jadi orang Doa, kaya, omongan doa. orang kaya belum tentu kuat, tapi dia kan kuat, tanggung jawab, punya anak, kasih makan dari singkong, dari TikTok, terus hidup sampai urusin anaknya, ditinggalin sama pacar-pacarnya karena susah ditinggalin. Nah katanya gimana tuh kalau mantannya lihat ternyata diambil artis. Ya nggak tahu lah aku masalah itu, intinya mah ya ini ngomong apa, gue suka ngeblend dah kalau Udah ngomong. intinya mah jodoh. Kak, tapi kalau anak gimana? Iya. restu keluarga Mungkin mungkin juga katanya sebenarnya apa ada berhalangan hadir kan, teman juga nggak hadir gitu. Gimana tanggapan anak-anak terkait pernikahan kakak yang baru ini? Kalau ada anak kecil mah follow aja kan karena masih kecil. Terus kalau pokok Rachel kan udah besar, tapi dia kan nama aku CS. Kalau Rachel tuh waktu dari aku zaman susah, zaman itu kita kan ibaratnya waktu kita belum punya mbak-mbak, kita berdua itu partneran. Lu bagian enge, aku bagian jualan pisang gitu. Jadi aku sama Rachel tuh deket banget sehingga dia sangat mengerti mamanya tuh kesepian, mamanya tuh butuh kasih sayang, dan sangat mengerti mamanya tuh sederhana banget. Dibalik aku ngomong kaya raya, aku tuh sosok yang sangat sederhana. Nah tuh Rachel mengerti. Jadi Rachel yang penting mama bahagia, dan yang penting cowoknya jangan jahat. Kalau jahat ya berhadapan sama gua lah. Rachel gak ada terdepan aku lah. Dia diam-diam gitu
tegas dia orangnya. Tadi ya kayak gitu. Jadi kalau Michelle doang sih, misalkan nggak setuju kan, jadi ada masalah juga, nggak tahu kenapa masalahnya sehingga dia nggak setuju, dia membantah keras lah. Ya anyway, kita kan ya orang tua, jadi anak harus menghargai orang tua. Lagi kalau nggak setuju ya Michelle aja nikah sama Arya, ya kan. Lagian misalnya nikah sama Billy juga nggak bilang-bilang kok sama aku. Ya aku kaget juga ya, sekarang aku mau nikah, aku udah bilang aja suruh bilang Michelle. Nah berarti Raja juga salah, panggil aku wawancara aja si Raja, kenapa dia nggak ngomong sama Michelle, apa kayak gimana. Pokoknya Michelle ngerasa nggak diundang, tapi aku udah bilangin lagi, tapi kayaknya Michelle tuh ngada-ngada bilang nggak diundang, kayaknya cuma cari alasan aja. Intinya dia nggak terima kalau mamanya mungkin nikahnya sama tukang singkong. Harusnya kan misalkan dengan segala, kalian tau lah tinggal di Amerika apa-apa mahal ya, dia harusnya mamanya kan udah pernah susah, harusnya dapatnya pengusaha kayak, atau aku juga nggak tahu kenapa. Tanya Michelle sendiri lah kenapa dia nggak setuju. Intinya sampai hari ini kita masih udah adem kan, bisa bilang suruh cerai sama yang mantan aku sebelumnya, udah aku kabulin, sekarang salah lagi dapatnya tukang singkong. Ya mau sampai mati juga pasti akan salah di depan Michelle. Jadi aku harus apa? Aku harus ngapain? Karena tanya Michelle aku juga bingung kenapa jadi viral lagi begini gitu. Tapi berarti Kak Arya belum ketemu sama Michelle ya? Udah ketemu Dan tanggapannya Cici gimana? Enak sama Arya, ditegur, melengos. Tapi Kak Arya sendiri ada niatan buat mendekatkan diri ke Cici Michelle nggak sih Kak? Kalau pribadi aku sih, aku nggak terlalu pengen deket banget atau enggak juga ya. Itu kan kembalikan kepada Michelle-nya. Kayak maunya aku sih ya aku rangkul semuanya dari Reza. Sayang lah dia. Yang lainnya kalau bisa Michelle nih, aku cuma titip pesan, kalau bisa jangan jauhin mami gitu. Pulang ke rumah. Sering dekat sama mami. Jangan tidur di rumah. Sering sharing, jadikan mami teman hidup, teman curhat, apapun gimana pun tetap orang tua, salah pun benernya kita harus berbakti sama orang tua. Respon Gitu. dari Michelle sendiri apa sih? Respon maksudnya? Kemarin kan udah ngobrol kayak gitu sama Michelle, terus tanggapan dia seperti apa? Oh enggak, ini aku menyampaikan sesuatu aja di wawancara, ya gitu. Ada kendala juga, dia nggak bisa ngomong Michelle karena Michelle bahasa Inggris, dia kan nggak ngerti bahasa Inggris. Di situ juga Enggak, jadi artinya kendala. itu satu, ya kedua juga aku nggak pernah komunikasi. Belum Ketemu, pernah sampai iya, sekarang. cuma ketemu doang, papasan, salaman. Nggak ada sekali. percakapan. Nggak ada percakapan, ngobrol nggak ada. Tapi kalau dari Kevin kan dengar Michelle, maksudnya penolakan yang dari kata-katanya yang paling menegaskan bahwa dia tuh nggak suka, ada gak sih? Ya kata-katanya kalau misalkan kalau di kamera manis, cuma kalau sama aku ketus ngomongnya, aku sering nangis, bisa tuh sering nggak sopan. Aku nggak mau cerita sini, aku nggak mau nangis di sini. Cuma intinya ya menurut cerita misalkan mami yang nggak benar, yang selalu beredar aku yang salah. Jadi ya gimana ya, sejak kejadian yang masalah kemarin itu Michelle terjadi tragedi di Michelle, ya salah siapa dong? Ya maksudnya aku bukan Tuhan yang bisa jaga anakku 24 jam. Lagian aku juga nggak ada di lokasi, aku juga bukan Tuhan. Sekarang mau cerai, aku nggak pernah niat menceraikan karena di agama Kristen dulu kan nggak boleh bercerai. Cuma kan sekarang aku juga udah capek dengan hubunganku, juga udah nggak sehat sama mantan aku itu. Jadi aku sayang agamaku, cuma aku salahnya ketemu kamu. Jadi kamu yang salah dari semua ini. Tapi secara general keluarga besar gimana? Keluarga besar selain Michelle, Atau saudara-saudara Kapingkan? Kalau keluarganya Arya banyak yang setuju karena biasanya lihat di TV, sekarang jadi ada ipar. Sayang sama aku karena aku kan orangnya sederhana. Sayang sama keluarga, sayang banget. Mamanya tuh aku ciumin tiap hari, anaknya. Mereka nggak nyangka kalau aku sebaik itu. Tapi keluarga yang lain aku nggak bilang keluargaku dukung, mami kan juga pada datang. Cuma ada beberapa pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sini bahwa adalah yang mencibir, yang membuat aku sering nangis setiap malam. Kok memandang Arya kok gitu, kayak jijik, kayak ngomongnya tuh sakit loh. Arya kan juga makan nasi, ya Arya juga punya pendapatan loh, gini-gini juga
gini-gini tuh aku juga nggak ngerti apa makanya kita kebanyakan dengar orang katanya tukang sihir ini tukang sihir juga punya omset. Ya, intinya nggak ada lah kita memandang orang dari harta, dari uang. Cuma Arya sekarang juga dia juga lucunya dia baru tahu kalau dia tuh punya pekerjaan yang belum digali uangnya agak banyak. Itu dia kenal aku baru dia tahu, oh ternyata pekerjaan yang ini ternyata uangnya bisa banyak. Nah itu juga mujizat, dia ketemu aku tiba-tiba dia dapat kerjaan yang uangnya banyak. Kak Pinkan sendiri cara deketin ke anaknya Kak Arya gimana? Nah, Cara Kak Pinkan ngeraih hatinya ya, anak? aku nggak berusaha ngeraih, cuma aku natural aja. Aku memang sayang, ya aku